mewawancarai Bapak. Ya, Seperti itu, Pak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke pertanyaannya. barangkali bisa diperjelas dulu eh, penelitiannya, judulnya apa, terus jenengan kira-kira bisa tahu saya dari mana begitu. Oke. Jadi penelitian kami judulnya Doctoral Needs Analysis. Kami membahas tentang kebutuhan-kebutuhan mahasiswa doktoral. Sebelumnya kami menyebarkan survei. Mungkin Bapak sudah mengisi surveinya. Lalu di survei tersebut kami menanyakan apakah Bapak atau Ibu berkenan untuk diwawancarai. Lalu di situ Bapak memberikan email atau nomor WA-nya dan kami menghubungi Bapak dari situ. Oh, oh, jenengan dosen atau mahasiswanya kalau penelitian ini? Untuk penelitian ini saya mahasiswanya, Pak, tapi Oh gitu. kepala penelitian ini dosen di UM, Pak Yazid. Oh gitu, nggih nggih. Nggih. Oke. Baik, saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Sirajuddin. Saya di Pasuruan. Kebetulan sekarang kuliah S3 Manajemen di UM tahun 2022 dan sekarang semester 3. Kalau keseharian saya guru SMK Darut Taqwa di Purwosari Pasuruan. Ya begitu. Baik, mungkin bisa diceritakan, Pak, saat ini minat penelitiannya di bidang apa saja, Pak? Kebetulan saat ini saya sedang konsentrasinya marketing. Apakah terdengar ada suara musik? Terdengar sedikit, Pak, tapi suaranya Oh, masih jelas kok. iya ya. Ini soalnya kebetulan sekolahnya bentar lagi masuk, jadi masih ada musik-musiknya gitu. Oh, oke, oke. Jadi sekarang Baik, Pak. ini semester 3 sudah mulai proses proposal. Jadi teman-teman 50% ini sudah sempro. Jadi yang belum ini juga ya semoga di akhir Desember ini sudah sempro semua. Ya, kami Amin. manajemen, kemudian manajemennya di bidang pemasaran, khusus untuk jurusan kami di UM itu difokuskan ke UMKM. Jadi ada 3 konsentrasi, MSDM, keuangan dan marketing, dan semuanya harus berfokus ke UMKM seperti itu. Baik, kemudian bisa dijelaskan, Pak, motivasinya untuk lanjut S3 di UM itu apa, Pak? Motivasi utama itu sebenarnya dari guru kami di sini, karena kebetulan kami kan guru swasta, dan kebetulan di sini lingkungannya pondok pesantren. Jadi sama kiai itu dimotivasi untuk terus meningkatkan SDM, karena nanti efeknya juga baik untuk yayasan di sekitar sini, karena kebetulan ada pendidikan formal maupun non formal, baik dari PAUD, Madin, SMP, MTS, SMA, SMK, MA hingga kampus Universitas Yudharta. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya ya Baik. Pak Yainya pengen agar SDM-nya semakin meningkat begitu. Baik, kalau konsiderasinya memilih S3 di UM apa nggih, Pak? Pertama jarak dari Pasuruan ke Malang kan dekat, dan kami beberapa teman kami sudah survei juga ke Surabaya, cuman saya kebetulan surveinya ke Malang dan saya langsung klik dengan UM, dan ternyata kebetulan biayanya juga tidak terlalu seperti yang lain, dan ya itulah faktor faktor jarak dan kemudian juga faktor biaya seperti itu. Baik, lalu bisa diceritakan, Pak, sejauh ini pengalaman kuliahnya bagaimana? Apakah kesan pertamanya bagaimana? Lalu sejauh ini proses kuliahnya apakah kesannya bagaimana seperti itu, Pak? Untuk perkuliahan alhamdulillah ya, karena kebetulan saya sudah lama tidak kuliah, jadi pertama kali ya mungkin agak lupa-lupa ingat bagaimana situasi kuliah itu seperti apa. Ya sempat kebingungan juga karena dulu kan belum ada jurnal, belum ada apa. Kebetulan sekarang kan semuanya kan diwajibkan serba jurnal, publikasi, karya tulis seperti itu. Jadi ya sempat
sempat kaget juga. Tapi untungnya teman sekelas itu kan 80% kan dosen. Jadi eh, sumber bertanya, sumber untuk cari tahu itu referensinya banyak sekali. Sehingga dari teman sekelas ini sangat membantu sekali untuk mensupport kelancaran kuliah. Dan kebetulan dosennya kan hampir semuanya kan profesor. Jadinya beliau-beliaunya juga sangat sabar dalam membimbing karena prinsipnya beliau-beliau itu sangat eh, humanis dan memudahkan agar mahasiswanya itu bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi kalau misal ada mahasiswa yang gampangan itu kurang pinter, mereka itu akan semakin semangat untuk bisa mempinterkan seperti itu. Jadi ya motivasi dari teman, dari dosen itu sangat luar biasa. Sampai saat ini ya lancar juga. Kebetulan ini kan juga lagi sedang persiapan seminar proposal. Jadi dosennya juga sangat proaktif mengingatkan mahasiswa bimbingannya agar segera begitu. Baik, tadi kan Bapak sempat menyebutkan pada awalnya Bapak sempat kesusahan gitu ya dengan Iya. konsep penelitian jurnal dan lain-lain itu. Lalu Iya. bagaimana cara Bapak mengatasi Bapak yang kaget itu tadi? Kebetulan kan di tiap semester kan ada tugas kuliah. Semester 1 4 mata kuliah, semester 2 4 mata kuliah, semester 2 ini 2 mata kuliah, dan di tiap UTS UAS itu kan selalu ada tugas baik itu review maupun publikasi. Eh, dari situlah akhirnya mulai terbiasa. Jadi ya dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk menulis, akhirnya lama-lama terbiasa juga gitu. Jadi pembiasaan Baik, saja. kemudian, oke. Baik, kemudian apakah ada masalah lainnya, Pak? Misalnya masalah dari segi fasilitas atau masalah dengan tugas atau dengan teman perkuliahan, apakah ada, Pak? Sejauh ini belum ada masalah yang terlalu sih. Masalah tuh ya sebenarnya masalah kita sendiri karena kadang muncul malesnya, kadang muncul capeknya ya. Sebenarnya masalahnya dari kita sendiri. Kalau dari teman, dari tugas, dari finansial, meskipun kadang sempat belum bisa bayar tepat waktu, tapi juga ada fasilitas rekom. Jadi sebenarnya semuanya serba memudahkan. Ya tinggal bagaimana kita memposisikan diri agar tetap semangat. Itu yang sebenarnya lebih sulit itu sih. Memacu diri Baik, sendiri yang lebih sulit. oke. Itu. Baik, kemudian kan Bapak berkuliah sambil bekerja, nggih, Pak? Oke. Apakah pernah mengalami masalah time management gitu, misalnya bertabrakan kegiatan di sekolah dengan kegiatan di kampus? Apakah pernah, Pak? Di awal ya karena kebetulan kan jadwalnya sekolah kan munculnya kan Juli. Kemudian jadwal kuliah kan biasanya munculnya Januari sama sama apa ya? Sama Agustus. Jadi ketika jadwal kuliah sudah keluar, kemudian ternyata crash dengan jadwal sekolah ya mau nggak mau saya harus melepaskan yang di sekolah, saya kasihkan ke guru yang lain yang bisa. Jadi secara jadwal sudah tidak ada masalah. Cuman kadang beberapa momen harus izin ke sekolah untuk ke kampus karena mungkin ada tugas mendadak dari dosen, ada pertemuan apa. Jadi ya tetap harus izin. Ya cuman kadang kerjaan juga sempat sempat agak tidak fokus. Jadi seperti ngeleyang bahasane Jawa niku. Jadi fokusnya mulai berkurang karena kadang mengerjakan tugasnya kadang ya nggak dicicil tapi kadang sistem SKS, jadi ini ya efeknya ke kerjaan juga. Jadi ya tapi sementara sampai saat ini ya masih lumayan kondusif lah meskipun kadang-kadang gitu. Baik, kemudian apakah orang-orang di tempat kerja Bapak itu, misalnya guru-guru lainnya, apakah mereka memberikan dukungan yang cukup untuk Iya. Bapak melanjutkan studi ini? Ya kebetulan
Kepala sekolah juga support juga. Kebetulan kan saya dan kepala sekolah ini berangkat bareng. Jadi kepala sekolahnya kebetulan juga satu kelas dengan saya, cuman beliaunya di SDM, saya di marketingnya. Dan kemudian ya kalau dari support teman-teman ya sangat baik sih, terutama dari motivasi maupun doa dan kemudahan. Kalau biasanya kesehariannya ada tugas tambahan lain, itu teman-teman yang lain sudah bisa membantu sehingga saya lebih fokus di kuliahnya. Jadi untuk kerjaan tiap harinya sudah banyak sekali yang membantu untuk menghandle gitu. Baik, kemudian Bapak kan memulai perkuliahan pada tahun 2022, di mana saat itu Mm, baru saja setelah COVID, nggih. iya. Menurut Bapak, apakah pandemi itu mempengaruhi studi Bapak? Waktu pandemi itu kan saya belum kuliah. Pandemi berakhir kan ya tahun 21 akhir atau 22 awal. Saya kuliahnya kan 22 akhir. Akhirnya efeknya kan di sistem perkuliahan itu kadang masih tercampur antara sistem pandemi dan sistem non pandemi. Akhirnya diambil jalan tengahnya, perkuliahan eh, offline atau tatap muka itu minimal 4 kali dan selebihnya bisa online. Dan kalau ada sistem online ini ya sebenarnya ya sangat memudahkan kita yang sambil bekerja, jadi kadang bisa disambi kerja juga, jadi dari segi transportasi juga banyak berkurang. Jadi ya dengan adanya sistem online offline atau hybrid ini ya sangat memudahkan baik dari waktu maupun finansial dan yang lainnya gitu. Baik, kemudian kan Bapak ini bekerja sambil berkuliah, pastinya sibuk nggih, Pak? Ya, Bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalani kesibukan-kesibukan itu? ya yang pasti kalau begadang ya tidak tidak tiap hari, cuman ya mungkin 2 minggu sekali atau mungkin seminggu sekali waktu ada tugas. Ya mungkin begadangnya yaitu yang jelas ya makannya nggak boleh telat, karena kadang waktu siang sambil nunggu kuliah online kadang juga lupa makan. Nah itu jadi kalau jadi ya harus dipaksa, pokoknya harus makan, sering olahraga. Nah olahraga ini yang kadang jarang, jadi habis kuliah seharian duduk biasanya pulangnya baru terasa. Jadinya ya kalau dari pola makan nggak ada masalah, ya dari kurangnya gerak sama olahraga itu, karena sehari duduk duduk manis depan layar itu gitu. Baik, kalau dari segi kesehatan mentalnya, Pak. Kalau kesehatan mental ya kalau pas biasanya lumayan terganggunya itu kalau sudah minggu-minggu deadline tugas. Jadinya tingkat stresnya itu lumayan, apalagi publikasi jurnal kan tidak bisa serta-merta langsung terbit. Jadi kadang perlu direview, kadang nunggu jawaban berapa bulan baru muncul, padahal deadline tugas itu sudah minggu depan. Jadinya ya kadang tingkat stresnya di waktu pengerjaan sama sama apa ya deadline tugasnya itu, karena kebetulan kan saya masih belum banyak kenalan dan relasi di bidang untuk publikasi dan macam-macam. Ya teman-teman juga banyak relasi, cuman kadang tiap tiap publisher kan harganya kan juga macam-macam. Ya itu kan yang menyesuaikan dengan budget kita juga. Jadinya tingkat stresnya ya waktu proses pengerjaan kuliah, tugas kuliah dan macam-macamnya itu. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah lancar gitu. Ya, Alhamdulillah. Berarti sejauh ini belum pernah mengalami masalah dengan kesehatan mental maupun kesehatan fisik, ya, Pak, Alhamdulillah aman. selama studi ini. Aman ya. Oh, nggih. Baik, kemudian kalau dari segi kehidupan sosial, Pak, apakah menurut Bapak dengan melanjutkan studi S3 ini Bapak jadi terpengaruh secara sosial gitu? Kalau di awal-awal sih lumayan, soalnya kan eh banyak
banyak orang yang tahu dan banyak orang yang kok berani gitu, karena dari segi gaji itu kan juga juga lumayan jauh lah kalau untuk biaya S3. Tapi ya setelah itu ya terbiasa biasa, jadi ya ya kalau dari segi sosial ya sudah banyak orang yang tahu bahwa bapak ini sudah kuliah S3, jadi mungkin pandangannya juga agak berbeda juga. Tapi kalau secara keseluruhan ya biasa-biasa saja gitu. Baik, kemudian mungkin bisa diceritakan Pak strateginya membagi waktu antara pekerjaan dan tugas kuliah, kemudian kehidupan personal, itu Bapak bagaimana cara membaginya? Atau mungkin bisa diceritakan strateginya gitu Pak. Strateginya itu ya gini, semisal hari ini kuliah kemudian ada tugas, jadi sebisa mungkin 2 hari itu harus selesai. Karena kalau tugas di nggak tidak segera diselesaikan, nanti efeknya nanti juga berkepanjangan. Dari sekolah juga ada tugas, di rumah juga banyak kerjaan, banyak kendala. Jadi saya membiasakan diri kalau semisal dikasih tugas waktunya seminggu, biasanya 1 hari 2 hari saya selesaikan. Kalau waktunya itu 1 semester, biasanya ya 1 bulan itu saya selesaikan. Jadi ya sebisa mungkin kalau semisal malam tuh anak-anak sudah tidur semua, jadi saya buka laptop ya kira-kira sampai jam 1 sampai jam 12 diselesaikan, besok lagi ya akhirnya juga selesai juga. Jadi harus memaksa untuk cepat diselesaikan. Semakin cepat selesai, nanti waktu luang untuk mengerjakan yang lainnya juga akan semakin banyak begitu. Baik, kemudian selanjutnya apakah Bapak pernah menggunakan jasa atau meminta tolong teman Bapak, misalnya guru-guru lainnya sebagai partisipan, atau meminta tolong jasa kepenulisan atau jasa publikasi gitu, apakah pernah Pak untuk keperluan tugas studi S3 ini? Kalau ke teman selama ini lebih ke mencari publisher. Saya kan belum banyak kenalan, jadi untuk pertama yang minta tolong teman itu ya dari untuk mencari publisher. Kemudian kalau dari segi pengerjaan tugas, saya terbiasa kerja mandiri, cuman saya dibantu asisten AI-nya. Jadi saya punya ide seperti ini, gambaran umumnya bagaimana, saya minta bantuan AI, kemudian saya mencari referensi sesuai dengan saran dari AI. Kalau AI kan nggak bisa cari jurnal, jadi AI kan cuman membantu konsep dan kerangkanya. Kemudian eh, saya triangulasi dengan mencari jurnal pendukung yang sesuai dengan yang disarankan AI itu. Jadi kalau minta bantuan joki teman untuk mengerjakan sampai saat ini belum sih. Karena saya ingin benar-benar belajar, karena kan bikin jurnal dan sebagainya kan juga saya masih nol. Jadi saya berusaha untuk membuat itu. Kalau di awal pengerjaan tugas dulu sama reviewernya ya dibilangin, ini jurnal bapak ini sebenarnya nggak layak tampil ini. Jadi ya ya namanya baru bikin ya nggak apa-apa wis. Tapi akhirnya juga bisa bikin SLR, bikin kuantitatif, tapi kuantitatif saya kurang menguasai. Jadi saya lebih ke kualitatifnya seperti itu. Baik, kemudian sejauh ini support apa saja yang Bapak terima dari kampus, Pak? Misalnya dari segi fasilitas atau dukungan dari dosen-dosen, itu bisa diceritakan, Pak, dukungan seperti apa saja yang Bapak terima? Kalau dari kampus, dari fasilitas itu kampus itu menyediakan banyak sumber referensi jurnal yang bisa diakses. Ada beberapa yang bisa diakses dari luar jaringan maupun hanya bisa diakses dari jaringan kampus. Jadi itu memudahkan mahasiswa untuk mencari jurnal referensi yang bereputasi. Kemudian kalau dari segi kemudahan, eh, Bapak Ibu dosennya itu sangat ya bisa dibilang fast respon untuk baik itu komunikasi melalui offline maupun online. Jadi sangat memudahkan.
Jadi semisal sekarang ini waktunya bimbingan, jadi prinsipnya beliau itu em, bimbingan online dulu, seperti draft, kemudian kelayakan judul, kelayakan konsep, itu semuanya dari online dulu. Nanti kalau beliaunya sudah ACC baru dilengkapi bab 2 bab 3 dicetak, ketemu offline 2 kali langsung selesai. Jadi beliau-beliaunya sangat memfasilitasi untuk memudahkan dan mempercepat seperti itu. Baik, kemudian apakah menurut Bapak sejauh ini kebutuhan-kebutuhan Bapak sebagai mahasiswa S3 itu sudah terpenuhi, nggih? Baik dari kebutuhan akademik, lalu kebutuhan kesehatan dan kebutuhan support secara mental itu, apakah menurut Bapak sudah memenuhi? Iya, sudah sangat disupport sekali. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri agar bisa memenuhi ekspektasi beliau. Kalau misal gini, habis bimbingan online, harapan beliau itu hanya satu, segera diselesaikan, segera direvisi. Ya, itu yang akan membuat beliau-beliaunya itu bahagia. Jadi beliaunya tuh ya sangat support sekali, jadi ya sampai saat ini ya ya bagaimana kita memposisikan diri agar bisa sesuai dengan rancangan kurikulum beliau-beliaunya itu, karena semua mata kuliah yang didesain itu semuanya dirancang agar mahasiswa bisa lulus tepat waktu seperti itu. Baik, kemudian apakah Bapak ada saran atau mungkin rekomendasi untuk dari pihak kampus maupun pihak dosen? Apakah Bapak memiliki saran atau rekomendasi mengenai support-support yang Bapak butuhkan ke depannya? Seperti itu, Pak. Apa ya, saya merasa ya sudah cukup sih dari apa yang saya terima, apa yang beliau-beliau berikan, semuanya sudah sangat membantu dalam upaya mempercepat mahasiswa agar cepat lulus dan lulus tepat waktu. Jadi ya saran saya ya ya semoga semoga bisa dipertahankan layanan seperti ini dan mungkin juga ditingkatkan, dan mungkin juga kalau ini mungkin lebih ke pemerintah juga, barangkali ada bantuan beasiswa bagi guru, karena biasanya kan beasiswa kan untuk dosen yang ber NIDN. Kalau untuk guru PNS mungkin masih ada. Kalau guru swasta kan ya sangat jarang. Nah, kebetulan kan saya sertifikasi, jadi bayar kuliahnya ya nunggu sertifikasi itu. Jadi ya sarannya ya semoga di beberapa kampus itu dibuka jalur beasiswa peneruskan studi untuk umum lah, seperti saya kan guru swasta, jadi termasuk kategori umum begitu. Baik, kalau dari segi fasilitas di kampus, aman nggih, Pak? Aman, aman, lancar semua. Baik, kemudian kan luaran dari penelitian kami nantinya kami ingin mengadakan mentoring session untuk mahasiswa-mahasiswa S3 di UM. Kira-kira mentoring seperti apa yang Bapak butuhkan ke depannya? Misalnya mentoring dari segi penulisan atau publikasi. Itu kira-kira segimana yang paling Bapak butuhkan? Apa ya, mentoring yang dibutuhkan mungkin kalau saya pribadi sih ya apa ya, metode, karena kebetulan di kampus sudah banyak sering ada workshop, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, ya cuman apa ya, saya sendiri juga bingung ya. Ya mungkin lebih ke banyak apa ya, mentoring mentoring apa ya, waduh saya bingung juga ya. Ya mungkin mungkin nanti baru bisa jawab, kalau sekarang mungkin belum kepikiran itu. Baik, mboten napa-napa, Pak. Itu tadi sudah pertanyaan terakhir, Pak. Oh Terima gitu. kasih banyak sudah Nggih, nggih, nggih. berpartisipasi dalam penelitian kami. Nggih. Semoga studinya lancar, semoga Amin. masalah-masalahnya tadi segera Nggih, makasih. terselesaikan. Nggih. Semoga lancar juga disertasinya, Amin. Pak. Nggih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas, ya, Nggih, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting ya, Pak. Oke, sampai Turun. jumpa.